terima kasih banyak atas kesempatannya yang saya muliakan. Yang mulia Bante Badra Sunanda, selaku Sekretaris Wilayah Provinsi Papua Barat, para Bante yang Lurus Samaneri, yang saya hormati Dr. Heru Suherman, selaku speaker juga pada kesempatan sore hari ini, para Romo Pandita, Bu Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya diberikan satu kesempatan, yaitu yang kedua kali oleh Yang Mulia Bante Sunanda. Ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu Simple Gift, ya, di mana ini merupakan hadiah sederhana. Tentu kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, ketika kita mendengar kata hadiah, tentu semua orang senang ketika mendengar kata hadiah. Tetapi di sini hadiah disebut sebagai hadiah yang sederhana. Artinya ketika orang berpikir bahwa biasanya kalau hadiah itu yang menarik, yang bagus, yang mewah, yang mahal. Kenapa di sini kok hadiahnya yang sederhana? Kok nggak yang bagus, kok ya nggak yang menarik, hadiah yang mungkin yang mahal, kenapa kok harus yang sederhana? Kita bisa melihat, Bapak Ibu dan Saudara, dari tema ini, di mana adalah hadiah sederhana, kita bisa melihat orang-orang yang telah memperoleh hadiah dari wujud kesederhanaan. Contohnya dari mungkin poster yang saya tampilkan di sini. Yang pertama kita bisa melihat di poster Yang Mulia Bante Badra Sunanda. Kita bisa melihat dari posternya saja, dari fotonya saja, dengan senyum yang begitu indah, dengan pembawaan wajah yang sangat luar biasa anggun, tatapan matanya yang sangat luar biasa penuh dengan cinta kasih. Ini merupakan wujud dari kesederhanaan, atau mungkin dapat dikatakan hadiah di dalam kehidupan yang memang beliau jalani hingga sampai saat ini. Yang kedua kita bisa melihat dari Dr. Heru Suherman. Ya, dokter ini, kalau saya calon belum tentu terjadi, ya. Tolong Deviko bisa digarisbawahi, dokter ini Pak Heru, dokter. Kita bisa melihat dari wajahnya, senyumnya juga indah. Artinya pada kesempatan ini kita diberikan, ke seluruh hadirin yang hadir, kita diberikan satu hadiah yang begitu luar biasa dari orang-orang yang luar biasa. Artinya hadiah sederhana di sini adalah hadiah yang sangat spesial. Kalau spesial itu biasanya isinya dua. Ya, kalau mie spesial itu isinya pasti dua. Nah, jadi di sini sangat spesial sekali, pembawa atau speakernya juga dua. Yang satu dokter, yang satu calon dokter. Dan didukung tidak kalah ada Deviko. Meskipun masih muda, kita lihat di posternya penuh dengan senyuman. Ya, semangat belajar dharmanya sangat luar biasa. Ingin terus ya belajar dan berlatih diri. Ini sangat hal yang sangat luar biasa. Dr. Heru yang begitu luar biasa. Kita bisa melihat senyuman yang sangat indah, semangat yang sangat luar biasa untuk terus berbagi. Artinya, hadiah-hadiah ini sesungguhnya bisa kita peroleh atau mungkin bisa kita berikan kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita, sehingga kita mampu memberikan satu kondisi yang membahagiakan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Baiklah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati, artinya di sini hadiah sederhana berkenaan dengan berbagi. Nah, hadiah sederhana di sini saya berusaha untuk menelaah, karena kemarin ketika dikasih tema sama Bante Sunanda, saya sedikit agak bingung harus menjelaskan dari mana. Nah, di sini ternyata hadiah sederhana, kalau menurut pendapat saya, sederhana di sini saya mulai untuk menelaah. Sederhana merupakan sikap dan perilaku dalam berbagi. Jadi, kalau tadi kita melihat poster di mana ada Yang Mulia Bante Sunanda, ada Deviko, ada Romo Dr. Heru yang begitu sangat luar biasa semuanya. Di sini beliau adalah seseorang yang menampilkan sikap dan perilakunya di dalam proses menjalani kehidupan. Artinya, kesederhanaan itu merupakan wujud sikap dan perilaku dalam berbagi yang akan menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan
yang terus dapat kita lakukan dalam setiap waktu sehingga mampu membentuk karakter kehidupan kita sebagai manusia dalam wujud sikap dan perilaku yang sederhana. Kalau kita melihat, karena di sini saya hanya melihat yang hidup videonya Bante Sunanda, contohnya Bante Sunanda saja. Bante Sunanda memakai jubah ya dari tahun ke tahun hanya seperti itu saja. Modelnya ya begitu saja. Rambutnya tadi dikatakan Mataram ya begitu saja. Tidak ada wujud yang lain. Tetapi kita tidak pernah bosan ya untuk memandang, untuk melihat yang mulia Bante Sunanda. Kenapa? Kok saya tidak bosan? Padahal Bante Sunanda tidak pernah ganti Pak jubahnya, nggak pernah ganti posisi bentuknya bagaimana, modelnya juga tidak pernah berubah, rambutnya juga begitu terus, dicukur terus. Tapi kenapa kok tidak bosan? Karena wujud sikap dan perilaku seseorang itulah sesungguhnya yang membuat semua orang di sekitarnya merasa nyaman dan bahagia. Tentunya demikian juga Bapak Ibu dan Saudara sebagai umat rumah tangga akan mampu memiliki sikap dan perilaku yang baik ketika kita benar-benar mampu untuk menjalankan praktek kehidupan yang lebih sederhana. Nah, di sini yang kedua berkenaan karena esensinya dari simple gift adalah indahnya berbagi, artinya di mana ketika kita menyadari bahwa berbagi adalah tindakan ya, adalah tindakan yang bajik yang dapat kita lakukan. Kita menyadari betul bahwa berbagi adalah tindakan yang bajik. Dalam wujud apapun, sekecil apapun, sesederhana apapun, itu adalah tindakan yang bajik. Pengertian yang benar ini perlu kita tanamkan sungguh-sungguh di dalam diri kita. Ditanamkan benar-benar. Maka akan ada welas asih. Ketika kita memiliki pengertian bahwa berbagi adalah tindakan bajik, dalam wujud sederhana apapun, maka akan ada welas asih di dalam diri kita. Mungkin selama perjalanan pada pandemi ini, yang mulia Bante Sunanda mencari satu cara, mencari satu tindakan yang dapat menjadi bagian, menjadi sarana untuk umat Buddha Papua Barat melakukan sharing Dharma, dapat terus belajar Dharma. Nah, ini adalah salah satu usaha di mana beliau menyadari bahwa berbagi adalah tindakan bajik. Beliau menyiapkan sarannya dengan baik, mengundang para narasumber dan sumber dari berbagai tempat. Beliau terus berbagi dalam sosial media. Ini adalah bagian hal di mana beliau selalu berusaha untuk berpraktek welas asih di dalam diri. Ada kasih sayang kepada umat Buddha yang tumbuh di dalam dirinya, maka akan ada sikap kerelaan. Beliau merelakan waktu, mungkin beliau juga, kita tidak pernah tahu, mungkin beliau juga capek, ngantuk, tetapi karena ada welas asih, ada kasih sayang, mungkin juga beliau ketika awal juga kesulitan, demikian juga saya menggunakan Zoom dengan Bante Serada di sini. Kita belajar dari Bante Sunanda gimana caranya. Ini hal tidak mudah, kita harus belajar. Artinya karena ada welas asih, ada kasih sayang, karena beliau juga menyadari bahwa berbagi adalah tindakan yang bajik, maka beliau memiliki sikap kerelaan yang sangat luar biasa. Beliau juga pandai melepas, ya, memiliki sikap untuk melepas, merasa bahagia ketika melihat orang lain juga bahagia. Ini indahnya berbagi. Lalu hadiah, karena hadiah sederhana, artinya hasil dari berbagi itulah hadiah yang akan kita peroleh di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu berbagi? Mengapa kita perlu berbagi? Nanti Bapak Ibu dan Saudara jangan lihat, oh Bante Nata slide-nya banyak, cukup nggak 30 menit? Tenang saja, simple saja nanti akan menyampaikan. Karena di sini temanya simple gift adalah hadiah sederhana, Bante membuat sesuatu yang sederhana saja. Mengapa kita perlu berbagi? Karena di sini yang pertama yang kita perlu tahu dan perlu kita sadari adalah kita adalah makhluk sosial. Ingat itu, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak pernah bisa hidup sendiri, meskipun kita sebagai seorang anggota sangga, sebagai seorang biku yang tidak mungkin seperti Anda, menikah dan sebagainya, tetapi kita juga membutuhkan dukungan. Artinya kita adalah makhluk sosial. Siapapun mereka, dalam kasta apapun dia, dimanapun dia tinggal, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Makhluk sosial yang saling membutuhkan. Memahami yang itu adalah memahami bahwa kehidupan terus berubah. Ingat, kehidupan kita tidak pasti, tapi kematian itu pasti. Ini yang harus menjadi satu dasar agar kita mampu terus untuk gemar berbagi. Di
di mana kehidupan terus mengalami proses perubahan. Kita tidak akan pernah tahu, apa yang akan terjadi setelah ini. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari, atau mungkin 1 minggu, atau sebulan, atau 1 tahun lagi. Tetapi yang kita tahu adalah pasti. Maka mengapa menjadi penting bagi kita sebagai makhluk sosial sadar untuk melakukan perbuatan baik dengan berdana. Yang selanjutnya adalah kelahiran sebagai manusia dan mengenal dharma. Dikatakan di dalam dhamma bahwa untuk dapat terlahir sebagai manusia itu sungguh-sungguh sulit, apalagi dapat mengenal ajaran Buddha, Dhamma itu sendiri. Artinya kita menjadi pribadi yang sangat beruntung di dalam kehidupan ini, tidak hanya sekedar menjadi manusia, tetapi kita mampu bertemu dengan ajaran kebenaran Dharma yang sungguh-sungguh sulit untuk dicapai. Selanjutnya adalah praktek memberi atau berdana sebagai salah satu keluhuran ya, manusia yang paling mendasar, sesuatu yang membuktikan kedalaman atau sifat manusia itu sendiri. Artinya, ketika kita sudah belajar Dharma, mengenal ajaran Buddha, mulai berpraktek Dharma, kita menyadari bahwa praktek yang mendasar adalah praktek memberi atau berbagi itu sendiri merupakan salah satu keluhuran yang dapat terlihat sesungguhnya. Yang dapat terlihat, yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita bisa melihat, oh orang ini baik. Orang ini sangat murah senyum, orang ini sangat ramah, orang ini gemar berbagi, orang ini sangat dermawan. Dan ini yang paling mendasar yang dapat membuktikan kedalaman sifat manusia itu sendiri. Selanjutnya dalam ajaran Sang Buddha, praktek berdana sebagai fondasi ya, sebagai fondasi dan benih perkembangan spiritual. Ini sesungguhnya. Berdana seperti pintu gerbang. Kalau ingin masuk ke sebuah rumah, tentu Anda harus melewati pintu gerbang utama. Artinya ketika kita ingin meningkatkan kualitas batin kita, ingin memperoleh tahapan kualitas atau pencapaian di dalam praktek Dharma, di dalam kehidupan ini, kita perlu untuk membuka pintu gerbang utama. Yaitu apa? Dengan cara berdana. Mengapa kok harus berdana pintu gerbang utama? Karena berdana adalah cara yang paling mudah yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Berdana adalah cara yang paling mudah. Selanjutnya, sikap dan perilaku sederhana. Karena tadi saya menggambarkan atau menjelaskan tentang sikap atau tentang kesederhanaan merupakan wujud dari sikap dan perilaku. Di sini berbagi dengan penuh senyuman. Karena kita sebagai umat Buddha selalu diajarkan bahwa gemar untuk berdana, selalu praktek untuk berdana. Umat Buddha begitu luar biasa, memiliki sifat yang sangat dermawan, itu gemar berdana. Maka harus memiliki atau pengetahuan tentang sikap dan perilaku sederhana ini, yaitu berbagi dengan penuh senyuman. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa buktikan. Kalau saya tanya, pernah nggak melihat Bhante Sunanda itu merengut? Pernah nggak sih? Kita melihat Bhante Sunanda, Bhante Sunanda kok hari ini merengut ya? Kayaknya nggak pernah. Kok bibirnya mau ke depan terus ya? Kayaknya nggak pernah melihat. Beliau selalu memberikan energi yang begitu luar biasa dengan senyuman yang indah. Kalau kata Gede Prama itu, senyuman bukan hanya sekedar bibir yang melengkung, tetapi senyuman adalah dekapan yang mampu menyembuhkan, dekapan penuh dengan kasih sayang. Ini juga merupakan wujud dari dana. Sikap dan perilaku sederhana yang dapat kita berikan, yang dapat kita pancarkan, yang menjadi teladan untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Khususnya Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai umat rumah tangga, untuk keluarga, suami, istri, dan anak-anak Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kepada orang tua. Selanjutnya, menyapa dengan kata-kata yang baik saat berbagi. Kita bisa melihat ketika kita mampu berbagi dengan penuh senyuman, maka kita juga harus memiliki bagaimana kita mampu menyapa dengan kata-kata yang baik saat berbagi. Jangan sampai berucap yang kasar, yang dapat menyinggung ataupun menyakiti, bahkan melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, berbagi dengan penuh rasa hormat. Sebelum, saat, setelah berdana juga tiada penyesalan.
Artinya, sikap dan perilaku sederhana ini harus benar-benar ditanam di dalam diri kita, menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan yang baik, yang benar-benar menyatu dengan diri kita, sehingga kita mampu benar-benar menjadi pribadi yang sangat baik, yang dapat diteladani. Salah satu dampak dari sikap dan perilaku sederhana di sini adalah kita mampu menjadi pribadi yang penuh kasih. Dari salah satu dampaknya ya, dampak dari sikap dan perilaku sederhana itu kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Kalau orang sudah rajin berdana, rajin berbagi kepada mereka yang membutuhkan, pada saat ini, pada kesempatan malam hari ini, Bande Sunanda beserta timnya untuk melakukan kebajikan, ya, maka mereka juga menjadi pribadi yang penuh kasih. Mereka sadar betul bahwa umat Buddha membutuhkan bimbingan dharma, membutuhkan pengetahuan dhamma, sehingga beliau dapat berpraktik dharma meskipun dalam masa pandemi yang demikian ini. Sehingga pribadi yang penuh kasih ini akan tumbuh di dalam diri kita. Berjiwa penyayang dan dapat mengayomi. Kalau sebagai umat rumah tangga, sebagai seorang suami, mampu memiliki jiwa penyayang dan dapat mengayomi istri serta anak-anaknya sebagai orang tua. Ya, sebagai istri mampu melayani dengan baik suaminya dan juga menyayangi, mengayomi anak-anaknya. Artinya mampu menjadi teladan yang baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat. Memiliki hiri dan otapah. Padahalnya seseorang yang penuh kasih, rajin berdana tadi, dalam wujud sekecil apapun, setelah menjadi penyayang dan mampu mengayomi, maka hiri otapah itu akan tumbuh, akan ada di dalam diri kita, menjadi benteng yang kuat, menjadi benteng yang kokoh di dalam diri kita. Hiri, memiliki rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Karena dia mengerti, ya, mengerti bahwa berbagi merupakan perbuatan yang wajib. Sadar betul itu. Sehingga hiri dan otapa itu akan menjadi benteng setiap manusia, sehingga beliau selalu berada pada jalan dhamma. Pandai merasa puas dalam hidup, santuti. Karena kepuasan merupakan harta yang sangat berharga. Selanjutnya adalah mengutamakan keharmonisan hidup. Kalau orang sudah rajin berdana, maka seseorang itu setelah memiliki jiwa penyayang, penuh kasih, mampu mengayomi, memiliki hiri dan apa, maka ia akan menjadi pribadi yang mengutamakan keharmonisan, tidak mengutamakan ego di dalam dirinya. Terkadang kita yang masih baru belajar, merasa paling bisa, merasa paling pintar, pada akhirnya ada ego, ada kesombongan. Tetapi di sini ketika kita sudah praktek langsung, sekecil apapun itu yang kita praktekkan, setelah terus-menerus menjadi satu kebiasaan yang baik, maka kita akan selalu menjadi pribadi yang mengutamakan keharmonisan di dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya, indahnya berbagi. Nah, di sini indahnya berbagi sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebaikan, pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Ini adalah syair-syair Buddha yang begitu sangat luar biasa, yang tidak asing dari diri kita sebagai pengikut Buddha. Indahnya berbagi bahwa kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Hal baik yang kita tanam sekecil apapun, itulah juga yang akan kita petik pada saatnya nanti. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang indah. Berbagi akan menjadi sesuatu yang indah, karena kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini akan memberikan dampak atau manfaat yang baik di dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah perbuatan baik yang didasari oleh cinta kasih yang dilakukan oleh diri sendiri adalah teman sejati pada masa yang akan datang. Kita juga harus mengerti bahwa berbagi ini juga merupakan akan menjadi satu teman sejati di dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan ini ataupun kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, indahnya berbagi di sini juga masih saya lanjutkan untuk lebih mengupas lebih dalam, untuk lebih menyentuh ke dalam hati kita, ke dalam batin kita, yaitu bagaimana kita merenungkan ketika aku menjadi mereka. Maksudnya apa? Kita menyadari dalam kehidupan ini tidak semua menjadi orang yang mampu.
Tidak semua menjadi orang yang mapan di dalam kehidupannya. Banyak sekali orang-orang yang juga membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga di sini indahnya berbagi menjadi indah karena kita mampu merenungkan ketika aku menjadi mereka. Ketika aku menjadi orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan, kita tentu akan merasakan seperti apa yang ia rasakan. Selanjutnya, menyadari bahwa tidak satu orang pun ingin hidup susah. Tidak ada. Kalau kita tanya di dalam kehidupan ini, tidak ada orang yang ingin hidupnya susah. Semua ingin hidupnya senang. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di Zoom ini tentunya semua ingin hidup, tidak ingin hidup susah, semua ingin hidup damai dan bahagia, sejahtera. Selanjutnya adalah melihat reaksi objek penerima dana yang kita beri. Meskipun hadiah yang kita berikan adalah hadiah yang sederhana, yang mungkin kecil, tidak banyak, tetapi ketika kita melihat, mungkin bagi kita tidak banyak, bagi kita mungkin itu tidak begitu berarti, tetapi untuk mereka yang kita beri, untuk mereka yang membutuhkan, ini sangat berarti sekali. Ketika kita melihat hal itu, maka sesuatu yang kita berikan itu akan menjadi momen di mana, atau menjadi satu kondisi di mana kita merasa sesuatu yang kita berikan adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Nah, selanjutnya adalah tumbuh rasa syukur dalam diri atas kehidupan yang layak. Saya dapat menyatakan bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di Zoom ini adalah seseorang yang tentunya memiliki rasa syukur dan memiliki kehidupan yang layak. Artinya tidak ada kekurangan. Ya meskipun mungkin kekurangan, tetapi kita mampu selalu bersyukur, mampu untuk terus berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, merenungkan buah atau hasil dari berbagi. Nah, ini juga menjadi hal yang penting bagi kita, agar kita tetap terus memiliki motivasi, memiliki semangat untuk terus gemar melakukan perbuatan baik, atau mungkin dapat dikatakan di sini berbagi. Nah, selanjutnya dapat saya katakan indahnya berbagi juga dapat dinyatakan di dalam jawaban ini bahwa harumnya bunga mawar, kayu cendana, bunga tagara, bunga melati tidak dapat melawan arah angin. Tetapi harumnya kebajikan-kebajikan dari orang-orang yang berbudi dapat melawan arah angin dan dapat menyebar ke segenap penjuru. Hal ini akan menjadi sesuatu yang indah pada saatnya nanti, ketika mulai saat ini kita mampu memunculkan tekad, ya, mampu beradi tanah, bertekad untuk selalu membiasakan diri memberi, selalu membiasakan diri untuk berbagi, melakukan kebajikan, membantu orang yang membutuhkan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbudi, yang kebajikannya dapat melawan arah angin, bahkan menyebar segala arah. Kita bisa melihat, bisa membuktikan dari orang-orang yang baik, orang-orang yang berbudi, artinya memiliki moralitas yang baik di dalam kehidupannya. Tidak hanya memiliki moralitas, tapi ia sangat dermawan di dalam kehidupannya. Ketika beliau mengalami kematian, ketika beliau meninggal, banyak sekali orang-orang yang datang. Bahkan tidak pernah terlupakan hingga sampai akhir hayatnya. Bahkan hingga sampai saat ini, yang namanya Anata Pindika, sebagai penyokong fakir miskin, tidak pernah terlupakan. Artinya, orang-orang yang berbudi, kebajikannya itu akan menyebar ke segala penjuru dan dapat melawan arah angin. Demikian juga kita akan dapat merasakan hal ini, akan dapat memperoleh hal ini, dan memperoleh keindahan dari berbagi. Selanjutnya, hadiah dari berbagi. Hadiah jangka pendek yang dapat kita rasakan langsung adalah kita akan dicintai dan disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini manfaat yang langsung yang dapat kita petik di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, kita akan dicintai. Atau mungkin di sini kalau kita bisa melihat, kita praktekkan langsung. Ya, Bante Sunanda bagaimana berusaha berjuang mempersiapkan Zoom ini, sarana ini untuk kita belajar Dharma bersama, artinya berbagi kepada umat Papua Barat dengan penuh kasih sayangnya. Beliau sangat dicintai oleh umat Papua Barat. Andaikan kalau misalkan Bante saya tidak dicintai oleh umat Papua Barat, sekarang Bante Sunanda pulang saja. Kira-kira ada yang nyari nggak orang Papua Barat itu?
pasti akan merasa kehilangan, pasti akan dicari. Bante jangan pulang ke Lampung, Bante jangan ke Jakarta, sudah Bante di Papua saja. Bante butuh apa? Kami siapkan untuk Bante. Karena apa? Beliau sudah dicintai dan disenangi, disayangi oleh umat Papua Barat dan umat yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Nah, di sini juga selain disukai dan dicintai, memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan, hidupnya tentram, bahagia bersama keluarga, dan hidupnya sejahtera. Inilah sesungguhnya wujud sikap-sikap sederhana yang harus benar-benar menjadi satu kebiasaan baik dan membentuk karakter kehidupan kita, sehingga ketika kita menjadi umat Buddha yang yakin kepada Tridharma, lalu rajin berpraktek dharma dalam wujud berbagi di dalam keluarga, kita juga merasakan keharmonisan, merasakan kebahagiaan bersama keluarga. Tidak hanya berpikir bahwa wah, ketika saya memberi, saya harus mendapatkan yang lebih banyak, harus mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Tetapi hal yang jauh lebih penting dari itu, yang lebih spesial dari itu adalah bagaimana kita mampu memunculkan wujud sikap yang sederhana. Di dalam keluarga kita mampu harmonis, selalu mengutamakan kekeluargaan, ya, bahagia, dicintai, disukai oleh lingkungan di sekitar kita. Ini adalah hal-hal sederhana, hal yang sangat spesial yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Banyak sekali orang-orang yang berlimpah harta, tetapi hidupnya tidak bahagia. Di dalam keluarga juga banyak masalah. Banyak sekali kisah-kisah itu terjadi. Kenapa? Karena kita tidak memahami bahwa kita juga sebagai makhluk sosial harus rajin untuk melakukan kebajikan. Praktek dermawan ini menjadi sangat penting yang akan mampu menopang kehidupan kita di dalam keluarga, di dalam lingkungan, juga kita mampu hidup bahagia, tentram, harmonis, sejahtera. Hal ini yang tentunya dapat kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya Anda sebagai umat rumah tangga bersama keluarga bahagia, mencintai istri, menyayangi istri, menghargai, menghormati pasangan hidup, dan tentunya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, selanjutnya, hadiah dari berbagi jangka panjangnya ayuan suka balang. Kita akan mulai mungkin wajah yang rupawan, memiliki usia panjang, ya, kebahagiaan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Hal-hal ini tentu ketika kita benar-benar mampu gemar melakukan perbuatan kebajikan, kita akan memperoleh satu berkah-berkah di dalam kehidupan ini, ataupun di dalam kehidupan yang akan datang. Wajah yang cantik, suara merdu, dan sebagainya. Hal-hal ini yang akan mampu kita peroleh di dalam kehidupan kita, menjadi hadiah dari berbagi itu sendiri. Nah, hadiah tertinggi dari berbagi apa? Kalau tadi seperti mungkin disukai, dicintai, jangka yang dapat dirayakan secara langsung, lalu selanjutnya jangka panjang seperti itu, hadiah tertinggi dari berbagi apa sih? Jika dibarengi dengan, maksudnya perbuatan dana merupakan landasan jasa kebajikan atau perbuatan baik, jika dibarengi dengan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan, dana akhirnya akan menghasilkan pembebasan dari samsara, lingkaran tumimbal lahir. Artinya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa berdana atau berbagi ini adalah cara bagaimana kita membuka pintu gerbang utama untuk mencapai atau untuk menaiki anak tangga dari satu ke satu hingga sampai mencapai tujuan yang tertinggi. Nah, dengan demikian kita akan benar-benar mampu memperoleh hadiah yang sederhana. Mungkin kalau kita berpikir hadiah sederhana ini kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi ketika kita berusaha melepas atau merelakan atau berbagi kepada mereka yang membutuhkan, sesungguhnya secara tidak langsung kita telah mendapatkan hadiah di dalam diri kita. Hadiah yang secara langsung dapat kita rasakan adalah dicintai, disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah ayuan sukang balang, dan yang tertinggi adalah bagaimana kita mampu menopang kehidupan kita dengan moralitas yang baik, konsentrasi, kebijaksanaan, dan pada akhirnya kita akan mencapai pembebasan dari samsara. Oke, terima kasih, tidak lama, mungkin sudah cukup 30 menit. Terima kasih banyak, ini yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan inspirasi bagi kita. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Dediko. Terima kasih, namo sayang adi budaya.
Dari pertanyaan pertama dari Saudara Chandra Sempurnajaya. Nama budaya Bante ditujukan kepada Bante Badranata. Perkenalkan, saya Chandra dari Jakarta, Bante. Izin bertanya, Bante. Bante, saya ingin bertanya, untuk berdana, mana yang lebih baik? Berdana dengan jumlah kecil tapi banyak tempat, atau berdana dengan jumlah besar tapi sedikit tempat? Ini untuk berdana dalam bentuk materi, Bante. Mohon petunjuknya ya, Bante. Terima kasih. Silakan, Bante Badra. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Chandra yang telah bertanya. Pertanyaan sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi mana Bante yang lebih baik, Bante kira-kira? Berdana sedikit tapi tempatnya banyak, atau berdananya tempatnya sedikit tapi berdananya banyak? Semuanya baik. Tapi yang paling penting untuk kita ketahui adalah bagaimana sikap dan perilaku kita ketika kita akan berdana. Artinya ketulusan hati kita, niat kita untuk berbagi itu. Sebenarnya berdana yang baik bukan seberapa besar yang kita beri, tetapi seberapa tulus kita memberi. Ya. Ini yang perlu kita ketahui. Bukan seberapa banyak tempat yang kita temui, tetapi seberapa tulus kita untuk memberi itu sendiri. Sehingga ketika kita memberi, seperti tadi saya sampaikan di dalam ada, ketika kita memberi kita bisa merasa bahagia sebelum, saat, dan sesudah memberi kita juga memiliki sikap yang bahagia penuh dengan rasa hormat. Artinya di mana kita berusaha untuk menumbuhkan welas asih di dalam diri kita, ketulusan ketika memberi. Ketika sekecil apapun yang kita berikan itu dilakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh kerelaan, maka sesungguhnya itu yang akan memberikan hadiah, akan memberikan satu manfaat yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kita. Meskipun ketika misalkan kita berdana banyak, berdana besar, tetapi kita berdana tanpa ketulusan, mungkin dengan keterpaksaan, atau mungkin karena mengikuti dulu ayah saya pernah memberikan sesuatu yang demikian, sehingga hari ini saya harus memberikan demikian. Ya. Tetapi bagaimana kita mampu untuk terus ya, menata diri, meningkatkan kualitas diri kita, di mana kita memiliki sikap perilaku yang penuh dengan ketulusan hati, dengan penuh rasa hormat, dengan pengertian yang benar ketika kita memberi. Dengan demikian, sekecil apapun yang kita berikan itu akan memberikan manfaat yang besar. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bante Badranata. Nah, yang paling penting adalah ketulusan dari si pemberi ya Bante. Ya, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Saudara Vicky. Namo budaya Bante, saya Vicky dari Nabire, mau bertanya. Bante, kalau di agama tetangga, kalau kita memberikan sesuatu yang tidak boleh mengharapkan sesuatu dari pemberian kita itu, sebelumnya maaf Bante kalau saya salah, karena saya juga baru belajar agama Buddha. Tetapi kenapa kalau di agama Buddha seakan-akan kita memberi sesuatu, tapi untuk mengharapkan sesuatu? Silahkan Bante. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Ya, jadi begini, kita tidak bisa menyimpulkan segala sesuatu itu secara singkat, tetapi bagaimana kita harus mengetahui proses, ya, mengetahui proses setiap manusia ketika ia ingin belajar mulai memberi. Kita tidak bisa serta-merta melihat tahu, oh di dalam agama Buddha kenapa kok seolah-olah seperti ada pamrihnya. Terkadang seseorang itu masih membutuhkan satu dukungan motivasi. Ya, motivasi awal atau motivasi untuk dia mulai senang memberi, Seseorang terkadang membutuhkan motivasi itu, ya. Tapi bukan berarti lantas harus ada pamrih ketika memberi. Karena di dalam agama Buddha pada hakikatnya segala sesuatu yang kita beri, artinya ketika kita memberi adalah bagaimana agar kita mulai menjadi pribadi yang memiliki kerelaan atau juga dapat dikatakan mampu untuk melepas. Artinya ketika kita memiliki kerelaan, memiliki wujud rasa melepas, maka akan ada santuti, rasa puas di dalam kehidupan kita atas apa yang kita miliki saat ini, mampu bersyukur. Ya. Jadi tidak hanya agama tetangga, kalau dalam agama tetangga mengatakan bahwa tanpa pamrih kalau memberi, di dalam agama Buddha sesungguhnya ketika kualitas batin kita sebagai pemberi ini benar-benar mampu untuk ditingkatkan, sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak harus ada pamrihnya.
Tetapi terkadang namanya manusia, kalau kita lihat segala proses kan ada prosesnya, ada tahapan-tahapan. Tidak mungkin seorang ketika baru mulai memberi, lantas saya bisa melepas. Tidak. Terkadang kalau kita bisa melihat orang atau petani saja, petani mungkin yang di Papua itu ada petani, kalau di Merauke itu saya lihat ada yang menanam padi. Kalau dia menanam padi, pasti dia ingin memperoleh buah padi itu sendiri. Benar tidak? Karena apa? Karena dia butuh makan. Tetapi jika kita sebagai pribadi mungkin kita sudah berkecukupan, kita sudah mapan, kualitas batinnya baik, keyakinannya baik, moralitasnya baik, maka sesungguhnya untuk melepas, artinya ketika kita memberi, lantas kita tidak memiliki pamrih atau tanpa pamrih dikatakan, maka itu akan sangat mudah. Karena apa? Kualitas mentalnya sudah meningkat, sudah menjadi baik. Ya, mungkin itu yang terakhir dari Saudara Toto dari Papua ya Bante Sunanda. Namo Buddhaya Bante ditujukan kepada Bante Badranata. Izin bertanya, kadang-kadang ada momen kita susah melepas, terjadi konflik dalam diri. Namun akhirnya kita tetap berdana dengan agak terpaksa. Lalu bagaimana sikap ini? Apakah lebih baik tetap berdana atau lebih baik tidak usah? Silakan Bante. Ya, Very good question. Silakan Bante. Pertanyaan sangat luar biasa ya dari Pak Toto. Ya. Jadi bagaimana Bante kalau muncul sifat yang demikian? Ya. Jadi menurut saya begini, melalui pertanyaan yang ini, bagaimana kalau ketika ada saat di mana saya susah melepas, sehingga ketika berdana saya rasa terpaksa, apakah lebih baik berdana atau tidak berdana Bante? Ya, yang perlu kita lakukan tentunya harus bisa memahami hal ini. Kalau namanya sifat manusia itu alamiah ya, seperti itu ya. Kadang kita bisa melepas, kadang tidak bisa melepas. Kadang kita bahagia, kadang kita juga sedih gitu kan. Kadang kita juga untung, kadang rugi, kadang dipuji, kadang dicela. Itu wajar menurut saya. Wajar ketika itu masih muncul dalam diri kita. Karena apa? Secara tidak langsung kita harus menyadari bahwa ya kita belum sempurna. Kita belum mencapai tingkat-tingkat kualitas batin yang baik. Maka kalau masih muncul mungkin emosi, masih muncul rasa kelekatan yang lebih besar, upadana masih muncul terus, keserakan masih muncul, ya itu adalah hal yang wajar. Tapi apakah lebih baik saya berdana atau tidak berdana, Bante? Bahkan dalam kondisi yang terpaksa saja, dalam kondisi yang melekat saja, Anda bisa memberi. Apakah hal yang itu kan hal yang sangat luar biasa. Dalam kondisi yang Anda alami saja, Anda masih bisa memberi, meskipun dalam wujud terpaksa. Apalagi ketika Anda benar-benar dalam kondisi tenang dan damai. Anda akan benar-benar bisa memberi dengan penuh ketulusan hati. Anda akan benar bisa memberi dengan penuh rasa bahagia. Anda akan bisa memberi dengan penuh rasa hormat. Maka kira-kira lebih baik saya berdana atau tidak berdana, Bante? Tidak apa-apa, lakukan saja. Tetapi kita harus menyadari masih ada kelekatan. Ini yang perlu kita lakukan, menyadari itu. Dia nggak apa-apa, Bante muncul. Ya nggak apa-apa, itu alamiah. Kita tidak bisa menolaknya. Kita tidak bisa menolak ketika gejolak di dalam. Atau mungkin kilesa, mungkin wujud keserakahan kita muncul. Mungkin kebencian kita muncul, atau mungkin kelekatan kita muncul. Ini adalah hal yang wajar terjadi. Artinya ketika kita menyadari, kita tahu bahwa kondisi yang tidak nyaman ini masih ada di dalam diri kita. Maka yang perlu kita lakukan, ya tetaplah berdana. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu saja Anda bisa berdana, apalagi kondisi yang lebih baik, Anda akan semakin gemar berdana, Anda akan semakin senang untuk melakukan banyak kebaikan. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Toto. Nah, sebelum menutup sesi, kita meminta Bante Nata dan juga Dr. Heru untuk memberikan closing statement. Sepatah dua kata mungkin. Silakan Bante. Ya baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati, dari semua yang kita sampaikan dan ini sebagai penutup, ya, jadi melalui tema Simple Gift, di mana itu merupakan hadiah sederhana, maka marilah kita bersama-sama untuk semakin menyadari bahwa kehidupan ini singkat, kehidupan itu tidak pasti, tapi kematian itu pasti, maka manfaatlah untuk kita sebagai manusia mampu menghargai kehidupan kita, mampu mensupport diri kita, memotivasi diri kita, untuk senantiasa gemar melakukan kebajikan, sehingga dengan kebajikan yang kita lakukan itu kita akan memulai sahabat sejati yang akan senantiasa
menemani kita, menopang kita, membentengi kita untuk dapat memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik, baik dalam kehidupan saat ini ataupun kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Namo